Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kali ini akan melakukan pembelajaran yaitu tentang P5. Yang kita bahas di kelas 8 ini adalah tentang kewirausahaan. Tapi sebelum kita melanjutkan ke pengenalan tentang kewirausahaan, seperti biasa kita berdoa bersama-sama. Silahkan mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa berkah dan bisa kita gunakan untuk masa depan kita. Jadi karena ini tentang kewirausahaan, semoga nanti bisa kita manfaatkan. Kalian tidak bersekolah lagi. Lengkap nggih? Ya, lengkap. Terima kasih. Oke, untuk hari ini P5 kita, P5 itu apa toh sebenarnya? P5 Project Ya, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di kelas 8 ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Jadi tema kita adalah kewirausahaan. Kemudian kita akan mengambil topik yaitu pengolahan singkong dan ubi. Kenapa mengambil pengolahan singkong dan ubi? Karena di Trenggalek itu dulu terkenal dengan Kutha Gaplek. Ya, Kutha Gaplek, penghasil gaplek. Gaplek itu apa toh? Telo, ya, berasal dari ketela atau singkong. Pak Munib itu ingin kalian juga mengembangkan produk dari singkong dan ubi ini. Ya, dari singkong dan ubi ini nanti kalian akan mengembangkannya menjadi suatu produk untuk bisa dipasarkan atau dijual dan menghasilkan uang. Nah, kenapa kok menghasilkan uang? Nah, kita harus tahu dulu wirausaha itu apa. Wirausaha itu apa? Kewirausahaan ya merupakan kemampuan seseorang dalam berkreasi sebagai hasil dari berpikir kreatif untuk mendapatkan inovasi dengan memanfaatkan peluang hingga mencapai keberhasilan. Nah, jadi wirausaha itu sebuah bentuk kreativitas ya untuk menghasilkan sebuah penghasilan dari hal-hal yang memang ada peluangnya besar. Misalnya di Trenggalek, sudah saya katakan tadi bahwa Trenggalek adalah Kutha Gaplek, penghasil singkong. Penghasil singkong. Otomatis kan kita harus berkreasi bagaimana memanfaatkan singkong itu biar menjadi salah satu produk yang bisa kita jual belikan, yang bisa kita viralkan, baik itu di media sosial, baik itu kita viralkan secara langsung ya dengan produk-produknya. Salah satunya misalnya dengan cara membuat keripik singkong. Ya kan banyak sekarang keripik singkong itu juga mulai terkenal. Ada yang namanya Kitela, iya toh? Kitela. Ada yang dibungkus Buagus itu. Kemudian ada Kitelo Ayu, itu juga produk-produk singkong. Ya. Kalau Kitela itu produk keripik singkong. Kita juga harus tidak boleh kalah dengan pabrik dalam berinovasi. Dalam P5 dengan tema kewirausahaan ini ada beberapa dimensi dan subelemen yang ingin saya capai dari kalian. Jadi kalian itu agar bisa untuk yang pertama menerapkan gotong royong. Ya, gotong royong. P5, usaha kan tidak cukup jalan sendiri.
butuh orang lain, kita bergotong royong. Kemudian kreatif. Kalian dalam P5 ini saya harapkan juga akan memunculkan kreativitas, ide-ide. Kemudian yang ketiga, mandiri. Mandiri. Proyek P5 itu melatih kemandirian. Kalian belajar untuk masak, kalian belajar untuk berdagang, ya. Kemudian selain itu, setelah keberhasilan sebuah wirausaha, keberhasilan sebuah usaha, otomatis kalian akan bisa menghasilkan materi yang bisa kalian manfaatkan sendiri. Nah, targetnya saya ingin kalian menghasilkan karya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis yang berasal dari singkong dan ubi. Tadi sudah saya sampaikan, karena Trenggalek kuto gaplek, kuto telo, ya. Kalian harus kreatif dalam mengembangkan produk-produk dari singkong dan ubi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan melihat sebuah video animasi, ya. Namanya adalah Inspirasi Wira. Ini tentang kewirausahaan. Ya, dia ini juga mahasiswa sama dengan anak sekolah seperti kalian. Ya, dia bingung untuk membayar biaya kuliah. Akhirnya dia berinspirasi untuk membuat sebuah usaha. Kita lihat bersama-sama, kamu perhatikan. Kemudian ketika nanti ada prakteknya, kamu akan siap untuk melakukan praktek. Siap, nggih? Ketika memulai sebuah wirausaha, ya, tentunya banyak hal yang terjadi. Ada banyak halangan seperti ini, kena hujan badai. Tapi seorang wirausahawan sejati itu tidak boleh menyerah ketika mendapatkan cobaan. Ya. Jadi begitu jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu seorang wirausaha yang akan sukses. Oke, videonya sudah selesai tentang kewirausahaan. Untuk mencapai kesuksesan yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan, bukan yang apa yang dilakukan pesaing Anda. Ini Pak Munib sendiri ini selain sebagai seorang guru juga seorang wirausaha. Ya, Pak Munib ini juga seorang wirausaha. Banyak Bapak Ibu guru yang lain itu juga berwirausaha. Jadi P5 ini sama seperti latihan untuk menuju ke masa depan yang kreatif. Pak Munib itu punya toko di rumah, menjalankan toko. Kemudian kalau kalian pengen berwirausaha yang lain, misalnya bisa dengan Shopee Affiliate tanpa modal, tetap menghasilkan cuan. Itu bisa Shopee Affiliate. Pak Munib juga ada itu. Ya. Yang penting percaya diri. Oke, kalau ada pertanyaan setelah melihat video dan juga penjelasannya dari Pak Munib tadi, silakan bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara mengembangkan kewirausahaan saat menjadi pelajar atau masih sekolah? Ya, terima kasih. Bagaimana mengembangkan kewirausahaan saat masih menjadi pelajar atau anak sekolah? Nah, sebagai anak sekolah, tentunya kalian kan kadang juga butuh uang saku, ya kan? Okay. Nah, orang tua itu tidak selalu punya. Otomatis kalian juga berpikir bahwa saya juga ingin menghasilkan uang, setidaknya yang bisa saya pakai sendiri. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, kalian bisa menjadi dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper itu adalah orang yang menjualkan barangnya orang lain tanpa kita kulaan. Yang kedua yaitu Shopee Affiliate. Shopee Affiliate itu kita hanya berbagi link dari Shopee. Jadi
dari Shopee Mall atau penjual, kemudian linknya kita share ke video atau ke TikTok atau ke media sosial yang lain. Yang berikutnya adalah kita bisa mengerjakan usaha paruh waktu. Contohnya ini yang akan kita kerjakan dalam P5 ini, yaitu pengolahan singkong dan umbi jalar. Misalnya sampean ketika di rumah mengirisi singkong, ya, kemudian digoreng, setelah itu dikemas, dititipkan ke warung atau bisa ke Kopsis, karena ada Kopsis untuk latihan menjadi seorang pengusaha di sekolah. Itu juga. Oke anak-anak, sekarang lanjutan dari kemarin, kita akan melakukan kunjungan ke koperasi sekolah yang merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang ada di sekolah. Kemudian kalian nanti silahkan wawancara dengan petugas koperasinya. Mari kita sekarang berjalan ke sana bersama-sama. Silahkan berdiri semuanya. Ya, bisa kita langsung menuju ke koperasi. Ayo. Nah, ini sedang melakukan perjalanan ke koperasi sekolah dengan salah seorang guru mata pelajaran IPS yang ada hubungannya dengan kewirausahaan. Setelah sampai di koperasi, ini adalah proses wawancara dengan petugas koperasi. Oke, silahkan anak-anak untuk memulai wawancaranya. Bu, bagaimana cara mengawali wirausaha dengan baik? Untuk mengawali wirausaha ini, pertama kita perlu modal. Yang kedua, kita melakukan kerjasama antara agen untuk makanan atau minuman ataupun orang luar yang akan memperjualbelikan di sini. Bu, kira-kira berapa modal usaha untuk produk yang diperjualbelikan di koperasi? Ya minimal antara 1 juta lebih. Terus bagaimana strategi penjualan agar dagangannya bisa laris? Kita mencari, mungkin mengintip anak-anak itu suka makanan apa. Kita akan menyediakan makanan yang disukai anak-anak. Kalau ada salah satu murid titip apa boleh? Boleh saja, asalkan belum ada dagangan yang lain yang sudah ada. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kita sudah ada di perpustakaan. Silahkan kalian mencari referensi dari perpustakaan ini atau buku untuk nanti kalian gunakan sebagai referensi sebelum kalian membuat sebuah produk yang bisa diperjualbelikan. Oke, sudah ditemukan nggih bukunya tentang usaha? Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Dipelajari itu sambil mendiskusikan produk apa nanti yang akan kamu buat, yang akan kita praktekkan aksinya pada besok hari Sabtu. Ya, silakan sambil mendiskusikan apa saja yang kalian butuhkan, apa saja yang akan kalian hasilkan dari aksi yang akan kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah melakukan pengenalan di dalam kelas, kemudian kita juga sudah melakukan observasi kepada pengusaha yang ada di sekolah, yaitu Kopsis, dan juga kita sudah mencari referensi yang ada di perpustakaan. Nah, sekarang untuk yang menjelang yang terakhir, kita melakukan sebuah aksi nyata, ya, praktik, seperti yang kalian sudah rencanakan kemarin, ingin membuat produk, sudah kalian diskusikan kemarin. Sekarang kita akan melakukan praktik. Nah, di sini Pak Munib sudah menyediakan beberapa jenis ubi-ubian, ya, termasuk singkong. Nanti silahkan kalian pilih yang sesuai dengan proposal kalian kemarin, apa yang akan kalian buat, silahkan nanti dipilih
salah satu bahannya yang mana, terus akan kalian buat seperti apa. Semua alat dan bahannya sudah tersedia, dan kalian juga sudah membawa alat-alatnya kan? Ya, sudah untuk alat-alat pengolahannya. Nanti Pak Munib akan bekerja sama dengan Pak Sani dan juga Bu Eka ya, yang akan membantu Pak Munib dalam aksi P5 ini. Jadi kalian nanti silahkan mempraktekannya langsung. Sekarang silahkan pilih salah satu dari kelompok kalian untuk maju memilih bahan yang dibutuhkan. Ya, silakan itu dipilih mana. Kira-kira ini mau masak apa ini? Kami dari kelompok Ya. 1 ingin membuat kentang goreng dan ubi goreng. Oh mantap sekali ya. Yang apakah sudah siap? Sudah. Ya bahan-bahannya apa saja ini? Tepung serbaguna, bumbu tabur, dan penyedap rasa. Iya. Oh alat-alatnya ini sudah ada apa bawa dari rumah ini? Bawa dari rumah. Oh iya apa aja ini ya? Pisau, toples, Iya. serok, sotel, Ada wajan. Iya. dan ember. Nanti berarti langsung hari ini siap masak, kemudian siap disajikan gitu ya? Iya, oke. Selamat untuk memasak, semoga enak ya. Nanti saya tunggu hasilnya. Oke. Oke, silakan dari kelompok Putra untuk mempresentasikan hasil dari karyanya hari ini.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja P5, yaitu membuat singkong crispy. Untuk satu pieces kita bisa seharga 3.000 rupiah. Bagi siapa saja yang menginginkan bisa hubungi kelas 8B. Oke, terima kasih. Itu dari kelompok Putra. Ya, ini tadi berupa telo crispy atau singkong crispy. Kira-kira ada kesulitan enggak untuk pembuatannya? Buatan tidak ya. Dan kalian sudah paham ya untuk pembuatan ini secara mulai dari awal dari akhir tadi? Ya, paham. Ya, sudah paham. Terima kasih. Itu suatu saat nanti akan kita adakan gelar karya mungkin di akhir tahun pelajaran bersama-sama dengan satu sekolah. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Ini untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya hari ini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya P5, yaitu keripik singkong atau ubi. Jika ada yang menginginkan bisa membeli di koperasi sekolah atau kopses dan bisa menghubungi kelompok kami atau kelas 8B. Ya, harganya berapa? Untuk harganya 3.000. Rp3.000 per PCS ya. Oke. Ya, terima kasih. Nanti semoga dagangannya bisa laris dan juga bisa menghasilkan apa yang diinginkan. Kemudian apakah ada kesulitan tadi selama proses Tidak. pembuatan? Tidak ada, nggih. Berarti sudah paham? Apakah sudah paham tentang bagaimana berwirausaha, membuat keripik ubi ini? Sudah paham? Sudah paham. Sudah paham. Oke, terima kasih. Semoga bisa berlanjut sampai nanti ketika sudah dewasa. Ini sekarang kita sudah berada di kopses. Silahkan untuk dititipkan, bernegosiasi dengan petugas kopsesnya. Silahkan dari sembarang kelompok berapa dulu? Bu niki badhe menitipkan dagangan kelompok 3. Oh ya, terus ini harga dari kamu berapa? 3.000. Berarti nanti tak jual 3,5 ya. Nggih. Ya. Kasih, tak terima ya. Terus yang lain? Ini saya mau menitipkan dagangan dari kelompok 2. Oh, dari kamu berapa harganya? 3.000. Oh, sama ya, tak jual 3,5 ya. Kasih. Kamu? Saya mau menitipkan ini. Berapa dari kamu? 4.000. Dan tak jual 4,5 ya. Terus kamu sama? Sama, Bu. Oke, sudah selesai negosiasinya, nggih? Oke, nanti biar semoga bisa laris dagangannya di kopses. Jangan lupa untuk promosi ke teman-temannya semua. Oke, terima kasih.